aktual yang dipersembahkan oleh Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Mulai dari meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo, dengar radio. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Simak talk show bersama Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pada Rabu 23 Maret 2022, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, on air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM. Seperti apa koordinasi yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti aspirasi warga Kabupaten Bekasi? Simak talk show bersama Dr. Haji Abdul Jabar Majid MA, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pada Rabu 23 Maret 2022, pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, on air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Extra food adalah sirup yang mengandung banyak buah dan sayuran yang mengandung banyak manfaat untuk tubuh. Komposisi extra food antara lain yaitu habatus sauda, beras hitam, kurma, blackberry, rosella ungu, daun sirsak, bayam merah, rosella merah, zaitun, kurkuma, stroberi, dan wortel. Komposisi tersebut memiliki banyak manfaat dalam tubuh seperti memperkuat daya imun anak dan dewasa sebagai antioksidan, sebagai multivitamin, serta sebagai suplemen atau vitamin yang baik dalam tubuh. Extra food ini sangat cocok dikonsumsi baik dari kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa. Komposisi extra food merupakan herbal yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Herbal inilah yang akan menjadi suplemen atau vitamin dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi setiap harinya. Yuk hijrah, belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 880 7426 8807427, WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 8:05 waktu Indonesia Barat, silakan berbagi informasi di WhatsApp 0815111007 atau bisa mention Twitter dan juga Instagram di @Radio Dakta. Dan rekan Dakta, kita masuk ke dalam talk show Adikarya Parlemen, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan sudah hadir bersama kami via Zoom, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi, Pak Abdul Jabar Majid MA via Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Abdul Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kabar sehat, Pak Abdul Jabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Abdul Jabar, ini agenda kegiatan reses kemarin di DPRD Jawa Barat seperti apa, Pak Abdul Jabar? Reses di Kabupaten Bekasi. Jadi begini, reses itu kan memang sebuah ketentuan yang diberikan oleh aturan kita kepada anggota DPR, diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat yang diwakilinya. Jadi kita anggota DPR diminta bertemu dengan masyarakat dalam reses itu. Jadi reses tahun ini kita lakukan 3 kali, jadi 1 kali. Jadi 1 kali yang pertama, yang ini pada bulan Januari yang lalu, sekarang kita bulan Desember yang lalu.
sekarang kita melakukan kembali pada tanggal bulan Maret ini, ya, tanggal awal-awal minggu-minggu pertama Maret kemarin. Nah, kita diwajibkan bertemu dengan paling tidak selama reses itu karena masuk 1 minggu di 8 titik dengan masyarakat, dengan berbagai komponen masyarakat yang mungkin kita lakukan. Nah, itu kita lakukan adalah untuk menyerap pandangan-pandangan mereka, apa usulan-usulan mereka, dan apa keluhan-keluhan yang ada dalam masyarakat ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Itu sesungguhnya reses yang kita lakukan itu. Nah, ini ya, begitu, Pak. Ya. Nah, ini kalau persoalan yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses kemarin di Dapil 9 Kabupaten Bekasi, apa saja nih, Pak Abdul Jabar, yang sudah masuk ke Bapak? Ini di kabupaten kita ini hal yang paling terus-menerus dikumandangkan oleh masyarakat adalah masalah kebanjiran. Itu pertama yang menjadi persoalan. Jadi hampir di semua titik yang kita temukan itu masyarakat meminta supaya bagaimana penanggulangan banjir ini bisa dilakukan secara optimal, jadi secara gradual, tidak lagi sepotong-sepotong. Ini yang kita diminta oleh mereka. Jadi tidaklah cukup hanya sekedar saluran air di dekat rumah kita perbaiki, tapi ada saluran besar yang harus kita perbaiki sehingga jalur utama dari air itu bisa terselesaikan. Jadi kali kita ini kan banyak mampat atau dibangun sendiri oleh masyarakat kadang-kadang kan gitu. Nah, makanya misalnya aja di Tambun Kali Jambe itu adalah persoalan waktu musim hujan kemarin kan gini. Nah, makanya tahun ini kita meminta pemerintah provinsi itu menurunkan anggaran soal itu untuk bisa membantu penyelesaian Kali Jambe itu. Itu begitu, Pak. Ada penurunan apa anggaran yang dikucurkan untuk penanggulangan banjir, kira-kira ataupun sampai saat ini ada berapa yang direncanakan, Pak Abdul Jabar? Yang penanggulangan sekarang kita yang kita susun kembali, Pak. Jadi yang tahun kemarin kan kita minta supaya ini diselesaikan secara lebih komprehensif. Jadi sekarang kan kita sedang menyusun anggaran ini kan untuk tahun 2023. Untuk tahun 2023. Nah, kita mengusulkan berbagai tempat supaya itu dilakukan pelebaran daripada kali yang menjadi salur utama. Ya, kemarin kita bertemu di Jaya misalnya, kemudian di Babelan juga kita ketemu. Nah, kita bertemu dengan kepala desa, dengan Pak Camatnya, supaya ini dimasukkan kepada usulan pemerintah daerah kabupaten untuk diajukan kepada pemerintah provinsi supaya uangnya dikeluarkan cukup banyak untuk itu. Sebab untuk melakukan pembesaran atau pengurukan kali itu tidak sedikit, ya. Jadi ada kali-kali yang memang adalah kewajiban dari pemerintah provinsi yang harus kita lakukan. Itu kan tidak sedikit memakan biaya. Kita mengeluarkan uang untuk 800 meter aja itu kan dalam puluhan miliar yang harus kita keluarkan untuk itu. Apalagi untuk yang kayak di Terumajaya itu sampai kan berkilo-kilo panjangnya yang harus kita lakukan. Tentu ini harus dibuat perencanaan yang lebih matang. Gitu, Pak. Nah, selain masalah penanggulangan banjir di kabupaten yang menjadi pembahasan masyarakat ataupun pengaduan masyarakat, selain banjir apa, Pak Abdul Jabar? Adalah pendidikan. Pendidikan yang menjadi persoalan mereka adalah bagaimana sekolah-sekolah baru yang perlu dibangun, ya SMA yang perlu dibantu oleh pemerintah provinsi, sebab yang provinsi itu kan sekolah menengah atas, jadi SMK, ada SMA yang masih menumpang kepada SMA yang lain. Kita meminta supaya ada pembangunan unit sekolah baru itu yang diusulkan. Seperti itu. Sebab beberapa sekolah kita SMA negeri itu masih di satu sekolah itu ada 2 sekolah, sehingga
pagi sore, jadi efektif pemakaian pemberian KBM dengan baik, dan gitu kan akhirnya ini perlu perbuatan unit sekolah baru. Soalan besar kita di daerah ini adalah penyiapan tanah. Penyiapan tanah. Anggaran sudah disiapkan, pun kita belum punya tanah. Nah, akhirnya harus dulu kita mengusulkan kembali untuk pembebasan tanah. Barulah tahun berikutnya baru kita kembali untuk mengusulkan bangunan, kan begitu yang jadi ini jadi persoalan. Jadi kita minta kepada teman-teman yang ada di P3D, KCD, kantor cabang dinas yang di daerah, misalnya pendidikan, komunikasi kan ada di kantor cabang dinas dari provinsi yang melihat daerah mana saja yang paling potensi, yang paling membutuhkan pembangunan SMA itu. Seperti itu. Kalau ada juga minta infrastruktur jalan, ya, kalau ada jalan-jalan yang ini kita bertemu dengan kepala desa supaya itu dimasukkan ke dalam sistem informasi SIPD, jadi pembangunan daerah yang bisa diusulkan oleh desa itu langsung minta bantuan daripada pemerintah provinsi kalau memang tidak bisa tidak tercukupi oleh APBD kita di kabupaten ini. Seperti itu, Pak. Nah, untuk kalau dana pendidikan dari DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama di masalah tadi di Kabupaten Bekasi terkait bangunan sekolah dan juga pembebasan lahan, kalau dari APBD dari Jawa Barat sendiri sudah menyiapkan berapa untuk di tahun 2022 ini, Pak Abdul Jabar? Kita kan agak dengan permintaan dari daerah-daerah mana saja yang prioritas. So kita ini sangat membutuhkan, kita perlu ribuan lokal baru yang kita harus bangun untuk sekolah menengah kita di provinsi ini, sehingga prioritas yang diberikan oleh pemerintah daerah juga sesuai dengan kemampuan ada. Ya, tahun ini kita membuat ada unit sekolah baru itu sekitar cuma 10 unit sekolah baru itu dari berbagai daerah yang kita mintakan dimasukkan ke dalam APBD kita itu. Karena apa? Ada juga yang sudah mengusulkan tapi belum punya tanah, atau belum bisa kita inikan. Jadi ada persyaratan tanah yang harus kita penuhi, ya, membuat SMA itu paling tidak 3.000 sampai meter per satu sekolah, kan gitu. Nah, ini kan mencari tanah yang itu kadang-kadang di daerah juga tidak terlalu mudah untuk mendapatkannya. Ya, untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan pandangan pendidikan di Kabupaten Bekasi ini, daerah mana saja, Pak Abdul Jabar, yang sudah masuk ke Bapak? Dan saya ngobrol dengan teman-teman kan kita punya tujuh orang anggota di kabupaten ini, kan ada di kecamatan Bebulan ada satu gitu kan, ada di kecamatan Tambun Utara ada satu permintaan juga gitu kan untuk bisa nah, ada paling tidak di daerah dekat saya ini ada 2 itu, kemudian ada di Cikarang juga yang kita temukan, kemudian ada di Pebayuran ada sekitar 5 yang dimintakan. Nah, ini kita akan coba kita mintakan kepada pemerintah provinsi. Ya, ini kan juga ada dari masyarakat terkait infrastruktur jalan. Memangnya anggaran untuk perbaikan jalan dari DPRD provinsi berapa yang disiapkan, Pak Abdul Jabar? Perbaikan jalan itu, Pak, dari anggaran kan kita harus menyediakan anggaran itu kan 10%, Pak, dari APBD kita. Iya. 10% itu ada kewajiban untuk jalan. Jadi karena apa? Karena APBD kita ini kan sumbangan terbesar adalah pajak dari kendaraan bermotor. Oleh sebab itu 10% dari
dari APBD kita itu harus kita kembalikan untuk memperbaiki jalan gitu. Itu ada. Jadi kalau jadi kurang ada 2,9 triliun itu untuk jalan-jalan ini, baik jalan provinsi yang kita ini dan ada jalan-jalan ya, kecil yang mungkin kita bisa, tapi prioritasnya tentu adalah jalan-jalan provinsi. Iya, untuk jalan ini yang sudah masuk ke Pak Jabar, jalan mana saja Pak yang memang harus jadi prioritas DPRD? Ya, kalau kan kita yang kemarin itu di Serang Baru ya, itu saya ngobrol dengan teman Pak Faisal, ada di daerah situ permintaan yang udah cukup signifikan perlu diperhatikan. Ini yang kita masuk. Yang prioritas pertama kita lakukan adalah untuk daerah jalan-jalan provinsi, gitu Pak. Ya. Nah ini untuk beralih di tahun 2020 ini agenda di DPRD khususnya Komisi 3 Pak Jabar ada apa aja ini? Kalau di Komisi 3 kita ini kan adalah sesungguhnya di Komisi 3 ini adalah pendapatan. Jadi yang paling kita mendorong itu adalah kita mendorong bidang pendapatan daerah untuk menggenjot penerimaan pajak. So kita tahu bahwa adalah merupakan penyokong utama dari APBD kita, Maka oleh sebab itu kita pergi ke 3D atau Samsat, kalau yang lebih kenal dengan masyarakat itu, berkeliling ke daerah-daerah kita minta supaya apa saja kendala yang yang ditemukan oleh Samsat dalam mengumpulkan dana masyarakat itu ya pajak ini dalam pemenuhan pendapatan daerah. Ini kita dorong. Nah, tapi alhamdulillah pada tahun ini pemerintah P3D itu, jadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini sudah lebih bagus pendapatannya dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, dari target mereka untuk sampai bulan 3 ini, target bulanan itu baru sampai harusnya 18% untuk dibandingkan dengan target keseluruhan dari 100% itu minimal sudah terdapat 18%. Tapi alhamdulillah mereka sudah sampai, ada yang kita temukan sudah 20%, ada yang 21%, ada yang 22% di daerah-daerah kan. Kemarin kita ketemu dengan P3D di Cimahi misalnya, kita udah ketemukan mereka untuk 21% dari target mereka sudah penuhi pada bulan ketiga ini. Artinya apa? Bisa 100%, tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kita hanya mencapai di akhir tahun itu sekitar nggak sampai 90%, 87 sekian gitu kan. Nah ini bisa, itu yang kita dorong pertama. Yang kedua adalah kita mendorong badan-badan usaha milik daerah kita ini. Ya, karena badan usaha milik daerah itu ada di mitra kita di Komisi 3 ini. Untuk lakukan pengembangan pengembangan dari usaha mereka ini, baik segi produk, segi layanan, sehingga bisa menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat, dan otomatis dengan demikian juga akan menambah pendapatan mereka di dalam badan usaha ini. Nah, kita tahu bahwa satu di antara yang mendukung APBD kita juga badan usaha daripada daerah kita ini, walaupun tidak terlalu besar. Tapi yang lebih kita dukung sebenarnya ialah bagaimana dia mengembangkan ekonomi masyarakat pada saat ini yang memang terpuruk disebabkan oleh pandemi ini. Nah, oleh sebab itu kita meminta supaya mereka melakukan kemudahan-kemudahan dalam memberikan kredit, itu tidak dengan arti jor-joran tanpa memperhatikan risiko, tapi juga memberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dalam bidang ekonomi ini dengan sebaik mungkin. Ini yang kita lakukan. Ini dua hal penting yang kita lakukan. Gitu. Nah, untuk BUMD yang memang harus diperhatikan ataupun mungkin diawasi kinerjanya dan juga memang harus melayani masyarakat nih mana saja?
Pabda Jabar di kabupaten? Ya kalau sebenarnya seluruh BUMD itu adalah tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat, itu yang itu. Jadi dia lebih banyak memberikan kepada masyarakat sesungguhnya dalam pengembangan ekonomi mereka, bukan mencari untung yang besar itu sebenarnya dari BUMD itu. Nah, tentu kalau mereka yang berdagang, tentu yang kita akan dorong bagaimana lembaga-lembaga keuangan kita, baik itu BPR ataupun perbankannya ataupun LSM-nya, keuangan mikro yang punya daerah itu, supaya memberikan kredit pembiayaan kepada yang dilakukan oleh masyarakat dan mempermudah memberikan kredit itu. Ya, mereka-mereka yang misalnya tidak punya jaminan, apa yang harus dilakukan, kita minta supaya itu dilakukan oleh jam krida kita, kan gitu, ada jaminan lembaga yang penjaminan usaha yang sehingga mereka diberikan asuransi di situ apabila mereka terdapat kerugian di dalam usahanya, akan dibantu oleh jam krida kita ini. Ini yang kita lakukan agar apa? Sebab kita tahu bahwa ekonomi masyarakat itu akan digerakkan oleh masyarakat sendiri, yang paling penting. Dan UKM itu adalah sebuah lembaga usaha masyarakat yang sangat banyak memberikan bantuan kepada perkembangan ekonomi masyarakat sendiri. Nah, oleh sebab itu UKM ini harus menjadi perhatian. Jadi pemerintah pusat pun sendiri, misalnya di OJK itu bank-bank itu punya persyaratan 20% dari kreditnya harus diberikan kepada UKM, kepada usaha menengah kecil itu, ya kecil menengah, ya. Kalau enggak nanti dia akan dikoreksi oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah tahu bahwa UKM itu adalah sebuah lembaga masyarakat yang sangat mendukung perkembangan daripada ekonomi masyarakat ini. Ya hampir 80% daripada masyarakat kita ini kan bergerak di ekonomi di UKM. Iya. Mereka bekerja. Gitu. Baik, Pak Pabda Jabar, kita jeda terlebih dahulu untuk ada iklan, dan mungkin rekan-rekan yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun mungkin ada keluhan juga fasilitas publik di Kabupaten Bekasi khususnya, bisa ke Pak Pabda Jabar Majid. Silakan ke WhatsApp 081511107107 dan talk show Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Extra food adalah sirup yang mengandung banyak buah dan sayuran yang mengandung banyak manfaat untuk tubuh. Komposisi extra food antara lain yaitu habatus sauda, beras hitam, kurma, blackberry, rosella ungu, daun sirsak, bayam merah, rosella merah, zaitun, kurkuma, stroberi, dan wortel. Komposisi tersebut memiliki banyak manfaat dalam tubuh seperti memperkuat daya imun anak dan dewasa sebagai antioksidan, sebagai multivitamin, serta sebagai suplemen atau vitamin yang baik dalam tubuh. Extra food ini sangat cocok dikonsumsi baik dari kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa. Komposisi extra food merupakan herbal yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Herbal inilah yang akan menjadi suplemen atau vitamin dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi setiap harinya. Yuk hijrah, belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 880 7426 8807427. WhatsApp 0815 11 107 107. Air bening, oksigen tinggi, air aktif hanya OWE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OWE Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OWE Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OWE Water
dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OW membuat lebih sehat, OW membuatmu bersemangat, OW membuat lebih kuat, OW membuatmu lebih hebat. Era penyiaran TV digital sudah hadir di Indonesia dan tidak lama lagi siaran TV analog akan diakhiri. Sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan siaran. Ada 3 tahapan pengakhiran siaran TV analog yang selanjutnya digantikan dengan siaran TV digital. Sekarang saat yang tepat mengganti channel televisi lama Anda dengan satu langkah beralih ke TV digital. Cukup dengan membeli set-top box dengan harga Rp350.000, Anda akan mendapatkan channel siaran TV lokal yang lengkap. Radio Dakta membantu Anda untuk beralih ke siaran digital dengan menggunakan set-top box, sehingga rekan langsung bisa menikmati secara penuh siaran TV digital yang bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Untuk informasi dan pemesanan set-top box, hubungi call center 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya sedang kumpul dengan sahabatnya. Lalu kata beliau, ashtaqu bi akhwani. Saya itu kok rindu sekali dengan saudara-saudara saya. Rindu dengan saudara-saudara saya. Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, alasna ikhwanik. Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, lastum ikhwani, bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara saya. Kalian ini sahabat-sahabat saya. Perhatikan, ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum amanu bi. Saudara saya itu orang yang nggak pernah lihat saya, tapi selalu beriman kepada saya. Orang yang tidak pernah lihat saya, percaya dengan saya. Kalau antum percaya pada orang yang kelihatan, itu wajar. Tapi percaya pada yang tidak tampak, masih yakin juga, itu yang tidak wajar. Kata Nabi, saya merindukan saudara-saudara saya. Antum itu dirindukan oleh Nabi. Masa kita tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Rasulullah? Setidaknya tunggangi sunnah. Kadar nutrisi dan khasiat susu kambing amatlah istimewa. Komposisi gizinya, baik yang berupa protein, energi maupun lemak, mendekati komposisi ASI. Susu kambing Etawa adalah susu kambing yang memiliki kandungan protein terbaik. Kandungan protein yang terkandung dalam susu kambing Etawa hampir dapat disetarakan dengan air susu ibu atau ASI, dan lebih baik daripada telur. Susu kambing Etawa Goat Milk sangat direkomendasikan untuk menambah kesehatan ibu hamil, bayi, hingga usia lanjut. Susu kambing Etawa Goat Milk ini sangat bagus untuk ketahanan fisik bayi, sedangkan untuk orang dewasa, susu Etawa digunakan untuk penyembuhan berbagai penyakit, seperti asma, liver, kencing manis, dan menjaga stamina. Yuk hijrah, belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426, 8807427, WhatsApp 0815 11 107 107. Umi, Abi segera akan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini. Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang, Umi. Akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau. Dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, benar tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli
Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Daftar Peduli, pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 70635-892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi 021-880-7426 atau 880-7427 melalui WA 0815-11-107-107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 8:32 waktu Indonesia Barat, masih dalam talk show Adikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 3 dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi, Pak Abdul Jabar Majid. Silakan Anda yang ingin bergabung dan bertanya ataupun memberikan aspirasi di Kabupaten Bekasi bisa ke WhatsApp 081511107107. Pak Abdul Jabar, ini ada pendengar Kabupaten Bekasi yang masuk, Pak Abdul Jabar. Ini mungkin curhat di Jalan Setia Mekar butuh perhatian dan perbaikan sesegera mungkin karena terkesan dicueki atau kurang dipedulikan oleh dinas yang bertanggung jawab. Juga jalan utama di Desa Setia Mekar mulai dari lampu merah Sinde sampai Perumnas 3. Pak Abdul Jabar. Ya Pak, Setia Mekar di Kecamatan apa Pak? Buat saya. Setia Mekar di Perumnas 3 ini. Kecamatan Perumnas 3, iya. Ya. Perumnas 3. Oke Pak, jadi nanti kita catat ini. Saya akan koordinasi dengan teman-teman di situ. Soalnya ini apakah jalan kewajiban provinsi ataupun jalan kewajiban kabupaten, ini berbeda masalahnya kan gitu. Nanti kita lihat dulu, mudah-mudahan ini kita bisa paling tidak kita udah mengetahui, nanti kita akan kasih tahu kepada teman-teman di bidangnya masing-masing gitu. Gitu Pak. Berarti kalau misalkan dilihat dulu apakah ini kewajiban provinsi ataupun mungkin kewajiban dari pemerintah daerah, memang dilihat dulu apakah daerah atau provinsi yang akan memperbaiki, Pak Abdul Jabar. Iya, betul. Nah, ini mungkin beralih dari jalan rusak ini terkait dengan progres calon daerah otonom baru yang diusulkan gubernur di paripurna DPR, mungkin Kabupaten Bekasi Utara, Pak Abdul Jabar. Ini bagaimana perkembangannya? Ya, jadi sekarang ini kan sebenarnya Pak Gubernur sendiri itu sangat mendorong agar pemekaran daerah itu terjadi dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam RPJMD, ya, rencana pembangunan jangka menengah di provinsi ini yang tahun 2018-2023 itu sudah dicanangkan ada 11 kabupaten baru yang akan kita usulkan kepada pemerintah pusat. Nah, yang sekarang ini baru sampai yang telah selesai di kabupatennya dan telah mengusulkan ke provinsi itu baru ada 5. Jadi ada 6 lagi yang belum mengusulkan. Termasuk diantaranya Kabupaten Bekasi belum. Padahal yang 11 itu satu diantaranya adalah Kabupaten Bekasi. Nah, oleh sebab itu persetujuannya itu kan harus ada. Pertama adalah persetujuan dari DPRD kabupaten dan kota. Ya, itu harus dibuat di bupati atau wali kota membuat kesepakatan bersama dalam sebuah sidang paripurna yang akhirnya melahirkan perda, aturan paling tidak usulan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi nanti untuk membuat itu. Sudahkah dia menyetujui atau belum? Itu persoalannya harus dibuat. Nah, ini yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Nah, persetujuan itu sangat penting. So ada persetujuan yang isi daripada persetujuan itu adalah nama
Ya, calon kabupaten itu apa? Itu harus disetujui. Apakah kalau Kabupaten Bekasi ini atau Bekasi Utara atau Bekasi apa, itu harus ada nanti bunyi dalam ketetapan yang dibuat di dalam keputusan di kabupaten, DPR kabupaten itu bersama dengan wali kota atau dengan bupati ini. Kemudian juga kecamatan mana saja yang akan menjadi kabupaten baru itu akan dibunyikan di dalam itu kan. Yang kemudian ada pemberian hibah awal yang akan diberikan oleh kabupaten yang induk kepada yang baru ini. Ini akan dimuatkan di dalam itu kan, dimuatkan itu. Nah, yang minimal itu 2 tahun berturut-turut itu harus disubsidi kasarnya gitu kan. Iya. Nah, kemudian pemberian dukungan dana pemilihan umum untuk yang akan datangnya itu juga harus dibunyikan dalam persetujuan itu, ya. Jadi kemudian penyerahan semua atau sebagian aset sesuai dengan kesepakatan harus juga dibunyikan dalam persetujuan itu. Jadi ini yang harus. Jadi ada beberapa poin yang akan dimasukkan dalam persetujuan. Nah, kita kabupaten kan belum sampai ke tingkat itu. Inilah mungkin yang harus didorong oleh masyarakat kita kepada pemerintah daerah kita untuk bisa melakukan itu. Melakukan sebuah persetujuan antara DPR. Nah, masyarakat harus mendesak ini kalau memang kita mau melakukannya untuk di Kabupaten Bekasi ini. Itu Pak yang harus kita lakukan. Untuk Kabupaten Bekasi sendiri, usulan ataupun realisasi terkait pemekarannya ini gimana, Pak Abdul Jabar? Ya, kita tahu kan sekarang kan bupati kita masih pejabat kan, pejabat. Dan sebentar lagi pejabatnya itu akhir, kalau nggak silap saya di bulan 5 atau bulan 6 ya berakhir lagi. Nah ini kan apakah dalam waktu yang sesingkat ini bisa dilakukan oleh pejabat kita ini. Nah DPR-nya juga harus menyetujui itu bersama. Yeah. Nah ini tinggal kita masyarakat mendorong baik. Kalau bisa semua masyarakat mendorong semua fraksi agar untuk menyetujui ini, kemudian juga Pak Bupati harus kita dorong untuk melakukan persetujuan ini sehingga DPR bisa bersama dengan Bupati bisa membuat keputusan bersama tentang hal ini. Ini tentang pemekaran ini di kabupaten ini. Iya. Pak Abdul Jabar, ini ada yang bertanya mungkin agak sedikit keluar dari tema, bertanya terkait pasar induk Cibitung, kenapa tidak jadi selesai, karena kapan rencana jadinya, karena untuk jalan depan pasar induk Cibitung ini macet parah berjam-jam, apalagi pagi dan sore hari. Mungkin Pak Abdul Jabar. Ya, setahu saya itu kan sudah dianggarkan kan pasar itu, jadi sekarang sedang dibangun, jadi kan memakan proses panjang lah kan gitu kan saya lihat besar sekali sampai ke belakang itu, dan itu mungkin pembiayaannya kan multi years juga, bukan sekaligus ya, mungkin artinya tahun ini dianggaran, tahun kemarin dianggaran, tahun ini dianggarkan lagi, dan saya belum tahu, saya tidak terlalu mengikuti sampai tahun berapa itu anggaran akan itu, tentu ini akan diselesaikan karena ini memang sudah menjadi sebuah prioritas dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Sebab pasar induk itu adalah pusat penjualan produksi masyarakat hampir di Jawa Barat ini semua pada turun ke sana kan, dari semua ini akan menjadi prioritas saya pikir. Nah ini bukan berarti dibiarkan, ya prosesnya mungkin yang panjang begitu. Iya. Juga ada pertanyaan lagi nih Pak Abdul Jabar terkait dengan UMKM di Kabupaten Bekasi. Bagaimana langkah dari Pemprov DPRD Jawa Barat untuk merealisasikan atau mempertahankan UMKM di Kabupaten, Pak Abdul Jabar? Maksudnya UMKM yang mana ini Pak? Nah, mungkin UMKM masyarakat kecil menengah. UMKM itu kan ada dinas tersendiri UMKM itu, kalau di provinsi juga. Tinggal sebenarnya dinas UMKM itu koordinasinya dengan provinsi gimana gitu kan. So itu ada sebuah usaha masyarakat yang luar biasa UMKM ini.
kita tahu bahwa UMKM ini adalah penunjang ekonomi masyarakat utama. Jadi masyarakat kita yang bekerja di sektor formal itu sedikit, ya, paling 25% dari seluruh penduduk kita. Yang lain itu adalah UMKM, mereka yang berusaha secara mandiri gitu kan. Nah, ini yang mau kita sorot itu yang mana? Ini kan UMKM itu besar, luas itu. Iya. Oke, baik. Mungkin teruskan ke terkait pemekaran. Nah, ini untuk kendala pemekaran sebuah wilayah ini apa, Pak Abdul Jabbar? Mungkin bukan hanya di Kabupaten Bekasi aja, di rencana pemekaran daerah di Jawa Barat sendiri. Yang pertama kan ada syarat-syarat yang non fisik seperti ketentuan kepersetujuan dari daerah tadi kan, ya, lihat potensi. Kemudian ada persyaratan fisik, Pak, yang harus menjadi perhatiannya. Persyaratan fisiknya itu misalnya adalah kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi itu kemungkinan pendapatan daerah itu bisakah mencakup untuk pembiayaan daerah itu di situ, sebenarnya. Apakah nanti dia tidak bergantung daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat? Pemerintah pusat juga mengukur itu, dilihat. Misalnya di utara ini, potensinya sebenarnya gimana? Apa ekonominya gimana? Nah, dilihat juga potensinya, potensi yang bisa dikembangkan apa? Sesuatu yang masih bisa dikembangkan dengan sebaiknya sehingga ekonominya, pendapatan daerahnya bisa meningkat nanti menjadi itu akan dilihat, ya. Misalnya perbandingan perbankan, lembaga keuangan, perbandingan dengan 10.000 penduduk gimana di daerah utara ini kan akan dilihat itu kan. Kemudian ada penduduknya yang sekolah SD dibandingkan penduduk dengan jumlah penduduk yang harus berumur dibandingkan dengan penduduk yang usia sekolah SD juga begitu. SMP-nya juga gitu, SMA juga gitu, ya. Kemudian fasilitas kesehatannya, adakah bagaimana perbandingan dengan per 10.000 orang penduduk, gitu kan? Ya, baik itu tenaga dokternya ataupun fasilitas pendidikannya ataupun tenaga mediknya. Kemudian rumah tangga yang mempunyai kendaraan kayak apa di sini? Itu untuk mengukur kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan dari pajak-pajak pendapatan ini, ya. Ya, itu juga diperhatikan. Persentase pekerja yang berpendidikan sarjana dan 25 tahun ke atas kayak apa? Ini potensi-potensi yang kita lihat dari potensi daerah. Kemudian ada sosial budaya yang harus kita lihat lagi, sarana olahraga, sarana pertemuan, ya sarana kepribadatan bagaimana per 10.000 itu dilihat. Jadi saya mungkin kajian ini mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman yang mendorong untuk buat baru. Saya nggak tahu deh apanya. Kemudian sosial politiknya, organisasi kemasyarakatan kayak apa di daerah kita ini kan. Kependudukannya, ya padat penduduknya kayak apa, bisa nggak bisa potensi untuk dikembangkan kemampuan daerah ini mana-mana masyarakat. Luas daerahnya kayak apa itu yang harus kita efektifkan untuk dikembangkan dengan baik, gitu kan. Secara pertahanan juga harus dilihat, kemudian juga keamanannya. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga dilihat, ya kan? Ya. Kemampuan keuangan di daerah itu sendiri, misalnya dilihat dari laporan nyata pendapatan daerah calon wilayah baru itu dibandingkan dengan pendapatan daerah non migas di daerah-daerah lain. Kalau dibandingkan gimana? Kalau dibandingkan dengan daerah lain itu dia akan lebih besar subsidinya daripada pendapatannya nanti. Itu pemerintah pusat akan memperhitungkan 10 kali berhitung 10 kali. Nanti saya akan memberi subsidi besar kan begitu. Nah, rentang kendali dari ujung daerah ke tempat sampai ke pusat pemerintahan sejauh mana kita lihat. Jadi hal-hal yang seperti itu saya perlu ada kajiannya, sehingga dengan demikian kalau itu udah oke akan dilihat, berarti itu pemerintah akan memberikan dukungan untuk itu. Ya, pemerintah daerah juga pemerintah provinsi itu sebenarnya sudah berkeinginan untuk itu, tinggal kita melakukan. Nah, ya, saya nggak tahu berapa lembaga-lembaga yang telah melakukan hal itu bersama dengan tentu pemuka masyarakat kita ataupun lembaga-lembaga yang punya perhatian untuk pengembangan ini harus bersatu untuk melakukan kajian ini. Dan saya mungkin saya nggak tahu benar apakah ini sudah dikaji. Saya dengar kajiannya sudah ada. Nah, kalau kajian itu sudah ada,
ya kita tinggal mendorong sesungguhnya bagaimana pemerintah kabupaten, Pak Bupatinya, ya dengan DPR untuk membuat keputusan bersama bahwa ada poin-poin tadi yang harus disetujui oleh pemerintah daerah itu bisa nggak ya tadi kan ketentuan tentang kecamatan mana aja yang akan dibagi itu dengan yang baru itu kan hibahnya sanggupkah memberikan hibah selama 2 tahun nanti Kabupaten Induk dengan untuk yang baru ini, kemudian dana untuk pemilihan umum yang setelah itu harus dibantu sebab kalau nggak kuat nanti ya kan. Kemudian apakah aset-asetnya mau diserahkan secara keseluruhannya, aset-aset daerah yang punya itu kan, yang mungkin ada aset-aset yang perlu dibicarakan secara bersama, itu yang bisa kita lakukan, kita ditetapkan, disepakati oleh Bupati dan DPR untuk kabupaten yang baru itu. Nah ini secara teorinya seperti itu. Nah permasalahannya mungkin ya sekarang siapakah yang harus melakukan ini, mendorong kita ini semua untuk bisa melakukan kerja-kerja ini. Jadi saya lihat di dalam aturan itu ada 13 persyaratan yang harus dipenuhi di dalam melakukan usaha untuk memekarkan usaha kabupaten ini. Langkah-langkah ini harus kita ikuti. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, setelah itu nanti barulah provinsi akan gubernur akan kalau dah bupati telah menetapkan setuju, maka gubernur pun akan mengundang DPR untuk bisa melakukan rapat paripurna untuk mensetujui apa yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi. Setelah itu nanti barulah kita usulkan ke Departemen Dalam Negeri untuk bicarakan rekomendasi. Walaupun pada saat ini masih moratorium, cuma kan kita sedang menunggu ada kemungkinan akan dibuka. Begitu dibuka kita udah siap. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Berarti walaupun masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan meminta ada pemekaran ataupun misalkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bekasi Utara, tapi kalau misalkan pendapatan daerah untuk rencana Kabupaten Bekasi Utara belum membaik atau ekonomi masyarakatnya belum membaik, berarti belum bisa Pak Jabar ya. Sedangkan mungkin pembangunan ataupun usaha-usaha dan kegiatan ekonomi terpusatnya lebih ke arah pusat seperti di Tambun, Cibitung, Cikarang lebih ke selatan, Pak Abdul Jabar. Ya, jadi nanti persetujuan dari Departemen Dalam Negeri itu mereka akan turunkan tim melihatnya, mengkajinya. Walaupun mungkin kita sudah buat kajian, mereka lihat kajian benarkah kajian ini bisa. Jangan nanti dia akan memberikan subsidi besar yang terus-menerus terhadap kabupaten baru ini. Ini juga akan menjadi perhatian mereka. Nah, ini mudah-mudahan itu bisa kita siapkan dengan baik. Jadi di Komisi 3 terkait keuangan daerah untuk aset tahun ini target berapa pajaknya, Pak Abdul Jabar? Pajak yang kita target, jadi ada tahun ini kita pendapatan asli daerah itu tahun ini kita perkirakan akan mencapai 20,9, jadi hampir 21 lah, 21 T. Pendapatan daerah. Dari pendapatan daerah itu dari 21 T itu 19 T adalah pajak daerah. Pajak daerah, kemudian yang lain itu ada retribusi dan pendapatan-pendapatan lainnya dari lembaga-lembaga BUMD kita. Berarti rencana target ada 20,9 ataupun 21 triliun dari pajak daerah besar. Pak, dari kendaraan Pak Abdul Jabar ya? Ya, ada mayoritas memang dari kendaraan. Kemudian ada pajak rokok, ada pajak BBM segala macam gitu kan, yang 19 ini. Nah, kemudian ada nanti barulah pemerintah daerah memberikan transfer uang untuk pembangunan daerah itu sebesar 10 triliun. Jadi kita 10,2 triliun. Jadi kita tuh lebih kurang 31,2 ya, 31,2 triliun nanti ada APBD kita tahun ini. Yang tahun ini tahun kedua ya. Tahun 23.
23 ya? Bukan, 22, Pak. 22. Oh iya. Baik. Pak Abdul Jabar, ada pertanyaan juga ini, bagaimana dengan BUMD yang untuk pelayanan kepada masyarakatnya kurang maksimal? Apakah akan dievaluasi, apakah akan diubah untuk kinerjanya, jajarannya, atau bagaimana ini, Pak Abdul Jabar? Ada BUMD yang akan kita pertahankan, ada BUMD yang sekarang ini kita persiapkan untuk di likuidasi. Ada yang sampai begitu kan. Ada, karena menurut kita sudah tidak ini lagi. Misalnya ada BUMD agribisnis dan pertambangan. Ya. Ini malah kita sedang mempersiapkan raperdanya sekarang untuk kita likuidasi, kita lebur dengan yang lain karena pertama itu juga tidak memberikan apa ini manfaat banyak kepada masyarakat, dan ada lembaga-lembaga masyarakat lain yang lebih kompeten untuk mengurus hal itu. Jadi kita akan likuidasi itu. Nah, kalau yang lain-lain kita tetap berusaha. Banyak sebenarnya BUMD kita itu yang memang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Misalnya contohnya itu air minum. Air minum itu tidak mungkin akan kita dilakukan oleh swasta, terutama buat jaringannya. Kalau mengelola air dia bisa saja mengelola air dia jual bisa jadi, tapi jaringan itu harus dibantu oleh pemerintah. Jadi uang APBD dan APBN yang kita leburkan. Jadi kalau uang APBD tidak bantu dengan APBD dan APBN, kita tidak akan sanggup menggalikan membuat pipa di jalan itu untuk air. Bisa, tapi dengan harga cukup mahal air yang harus kita bayar diberikan kepada masyarakat. Sekarang ada dengan 9.000 per meter kubik saja, itu kan daerah masih mensubsidi itu kan dengan ini belum bisa menghasilkan apa-apa gitu kan. Nah, subsidinya paling tidak adalah tadi pembuatan jaringan itu yang dibayar hanya biaya pengelolaan. Jadi masyarakat sebenarnya membiayai biaya pengelolaan air dan operasional yang kita lakukan. Sedangkan infrastrukturnya pemerintah sudah tidak menghitung, itu adalah hak rakyat yang harus diberikan. Nah ini BUMD kita nggak bisa menuntut apa-apa, harus dapat banyak uang sehingga bisa. Ada BUMD yang seperti itu. Dan ada BUMD yang kita utamakan adalah memberikan pengembangan ekonomi masyarakat. BUMD misalnya BPR. BPR. Ya, walaupun itu ada untungnya, tapi dia adalah mengumpulkan uang masyarakat kembali kepada masyarakat. BJB aja misalnya. BJB itu APBD yang masuk kan hanya sedikit, lebih kurang 3 triliun. 3 triliun. Tapi dia bisa menghimpun dana masyarakat lebih dari 100 triliun. 100 triliun itu dia berikan lagi kepada masyarakat untuk dikredit. Ya. Dan kan harus juga dan masyarakat yang memakainya juga memberikan keuntungan kepada pemodal kan. So kan ada deposito yang ada. Nah, jadi di bank itu adalah lembaga mediasi, baik BPR, baik bank, walaupun itu ada untung kecil. Coba dari apa ini, dari uang kita yang dikumpul oleh masyarakat itu 120 triliun kalau silap saya sekarang asetnya itu BUMN. Kita punya keuntungan yang diberikan oleh BJB itu kepada APBD kita cuma 300 miliar, kecil kan? Kecil. Jadi ya itu kita. Jadi kita harus ingat itu bahwa prinsip utama dari BUMD itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita ingat. Baik, Pak Abdul Jabar, sudah menjelang pukul 9. Pak Abdul Jabar, terima kasih sudah berbincang dalam talk show kali ini. Semoga masyarakat yang sudah bergabung juga mendapatkan aspirasinya bisa terjalan dan juga sehat terus, Pak Abdul Jabar di Komisi 3 dan sukses untuk kinerja ke depannya. Terima kasih Pak Abdul Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dakta Radio
bijak, dan cerdas. Demikian talk show Adhikara Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus menutup jumpa kita dalam Dokter Informasi Data Pagi. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Menjabar dan Bagus Kunchoro pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dokter Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya lihat Guru dulu ya. ngaji, Ustadz dan para ustazah adalah salah satu elemen terpenting dalam peradaban bangsa ini. Karena perantara